Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwata Islam, kita melanjutkan mawa'idhur Rasul, nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamul mu'min ma 'inda Allah min al-'uqubah ma tami'a bi jannatihi ahadun wa law ya'lamul kafiru ma 'inda Allah min ar-rahmah ma qanita min jannati ahadun." Rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda, kalaulah seorang mukmin mengetahui bagaimana beratnya siksa di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu ia tidak akan berharap, tidak ada seorang pun yang mengharapkan surganya. Dan kalaulah orang kafir itu mengetahui bagaimana rahmatnya yang sangat luas di sisi Allah, tentu mereka tidak akan putus asa dari surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan atau menjelaskan kepada kita bahwa seorang mukmin dengan banyaknya amal, janganlah ia tertipu dengan banyaknya amal, karena sesungguhnya amal yang dia lakukan, amal soleh yang ia amalkan itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang beramal kecuali Allah yang memberikan kekuatan pada dia. Maka sangat aneh kalau ada orang yang tertipu dengan amal lalu ia merasa ujub, ia merasa punya kelebihan, merasa bangga, bahkan terkadang sombong dengan banyaknya amal soleh yang telah ia lakukan. Ketika ia melihat orang lain yang tidak seperti amalannya, dia menganggapnya remeh. Maka saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalaulah seorang mukmin mengetahui bagaimana kerasnya azab Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun mukmin yang berharap surga Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan seperti ini? Untuk memberitahu kepada kita bahwa kita jangan sampai terkena gurur, tertipu dengan banyaknya amal. Lalu kemudian dengan banyaknya amal kita menganggap remeh maksiat. Karena bisa jadi, karena maksiat-maksiat yang dia lakukan, akhirnya bisa jadi Allah batalkan amalan-amalan dia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang nanti pada hari kiamat akan ada orang yang datang membawa pahala sebesar-besar gunung Tihama. Lalu ternyata Allah Subhanahu wa taala hancur leburkan pahala-pahala dia. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah SAW, mereka qaumun ya'khuduna minal lail kama ta'khudun walakinnahum idza khalau bi maharimillah intahakuha. Mereka suatu kaum yang mengambil malam sebagaimana kalian ambil, akan tetapi mereka apabila bersendirian dengan keharaman-keharaman Allah, mereka pun kemudian melanggarnya. Subhanallah, orang ini pada hari kiamat membawa pahala besar, pahala-pahala besar sebesar-besar gunung Tihama. Luar biasa. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ternyata Allah Subhanahu wa taala hancur leburkan amalan-amalnya itu. Apa yang menyebabkan itu, saudaraku? Subhanallah, sesuatu yang di luar dugaan kita. Kita mengira dia berbuat syirik. Kita mengira dia sudah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah batalkan amal dia. Ternyata
Rasulullah SAW mengabarkan dia saat sendirian berani melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia takutnya hanya kepada manusia. Di depan manusia ia terlihat takwa. Dia beramal soleh di depan manusia. Akan tetapi ketika dia sendirian, dia tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dia lebih takut kepada angin yang akan membuka pintunya. Mungkin dia lebih takut kepada cemoohan manusia. Maka ya akhi, ya, ini memberikan kepada kita saudara-saudaraku sekalian peringatan keras bahwa seorang mukmin dengan banyaknya amal jangan tertipu dengan banyaknya amal tersebut. Ya, ingatlah bahwa amal yang dia telah lakukan pertama dia adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hendaklah ia menjaga amal tersebut jangan sampai dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara perkara yang membatalkan amal ya adalah ujub. Ya. Di antara perkara yang bisa membatalkan amal saudaraku sekalian, azani Allah wa yakum, di antaranya adalah maksiat. Dan pendapat jumhur ulama yang mereka mengatakan bahwa dosa besar itu bisa menggugurkan amal saleh. Subhanallah. Akhal Islam, azani Allah wa yakum. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalaulah orang kafir mengetahui apa yang ada di sisi Allah berupa rahmatnya yang sangat luas, mereka tidak akan merasa putus asa untuk masuk ke dalam surga Allah. Artinya rahmat Allah sangat luas sekali. Ya. Kalau mereka mengetahui bagaimana Allah sangat pengampun, mereka tidak akan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sebab kalau orang kafir itu tahu bahwa rahmat Allah sangat luas sekali dan mereka beriman, tentu mereka akan berharap agar Allah ampuni dosa-dosa mereka. Dan mereka pun kemudian masuk Islam. Mereka pun memperbaiki diri. Mereka berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian seorang mukmin itu senantiasa berada di antara dua keadaan tadi, saudaraku. Ya, keadaan yang pertama takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan yang kedua berharap akan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mensifati mereka demikian. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Allah mengatakan lambung mereka jauh dari tempat tidur, artinya mereka senantiasa salat malam. Yad'una rabbahum, mereka menyeru Rabb mereka khaufan wa tama'a, dengan rasa takut dan rasa berharap. Takut jika amal mereka tidak diterima oleh Allah. Takut bila amal mereka dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kalau mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala membatalkan amalan mereka itu. Dan berharap agar Allah mengampuni dosa mereka, berharap agar Allah memberikan rahmat dan kasih sayang kepada mereka. Demikian kehidupan seorang mukmin, antara rasa takut dan berharap. Rasa takut itulah yang membuat dia menjauhi maksiat. Rasa berharap itulah yang membuat dia berlomba di dalam kebaikan dan amalan saleh. Sehingga dengan dua rasa takut dan dengan dua sifat ini, rasa takut dan rasa berharaplah, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itulah para ulama mengatakan bahwa kita dalam beribadah hendaknya dengan tiga pertama yaitu takut, yang kedua berharap, yang ketiga yaitu cinta. Kita takut kepada Allah akan azabnya, takut kalau amal kita tidak diterima oleh Allah, takut kalau amal kita dibatalkan oleh Allah. Yang kedua, kita berharap akan rahmat dan kasih sayangnya. Kita berharap agar Allah menerima amal ibadah kita. Kemudian cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan motor penggerak dalam hidupnya untuk senantiasa mengejar dan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian,
Kemudian penulis buku membawakan hadis an Anasin radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syab wa huwa fil maut faqala kaifa tajiduk qala arju Allah ya Rasulullah wa inni akhafu dhunubi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajtami'ani fi qalbi 'abdin min fi mithli hadzal mawtin illa a'tahu Allah ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Dari Anas, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada seorang laki-laki yang sedang menuju kematian. Lalu Nabi bersabda kepada laki-laki ini, bagaimana kamu dapatkan dirimu? Lalu laki-laki ini, si pemuda ini berkata, aku berharap kepada Allah wahai Rasulullah, dan aku takut akan dosa-dosaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkumpul dua perkara tadi pada seorang hamba di saat-saat menuju kematian seperti ini, kecuali Allah akan berikan apa yang ia harapkan, dan Allah akan berikan keamanan dari apa yang ia takutkan tersebut. Subhanallah. Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi di nomor 983 dan Ibnu Majah di nomor 4261. Saudaraku sekalian, ikhwatal iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi seorang pemuda dalam sakaratul maut, menunjukkan akan ketawaduan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bertanya kepada pemuda ini, bagaimana keadaan dirimu? Rupanya si pemuda ini di antara dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia berharap akan rahmat Allah, berharap akan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana ia berhusnudzon kepada Allah, dia berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua, dia takut akan dosa-dosanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Tidaklah berkumpul dua sifat tadi, yaitu rasa takut dan rasa berharap di hati seorang hamba di saat menuju kematiannya pada waktu itu, kecuali Allah akan berikan apa yang ia harapkan tersebut, dan Allah akan berikan keamanan dari apa yang ia takutkan tersebut. Subhanallah. Di saat kematian ia menjelang kita, di saat ajal menjemput kita, kita sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dalam keadaan dua keadaan tadi. Kita berharap akan rahmat Allah, dan kita pun juga husnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun juga takut akan azab-azab Allah, akan dosa-dosa kita, sehingga pada waktu itu ya kita pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang Rasulullah sebutkan tadi. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Berarti akhi, yang kita pikirkan adalah bagaimana kita merealisasikan rasa takut dan rasa berharap dalam kehidupan kita. Kita berusaha sekuat tenaga untuk menimbulkan rasa takut di hati kita kepada Allah, dengan cara kita melihat bagaimana azab Allah yang sangat keras. Bacalah Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan tentang azabnya yang sangat keras yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, ya, di mana penduduk api neraka mereka melolong kesakitan. Bagaimana kerasnya azab api neraka. Baca Al-Quran supaya menimbulkan rasa takut di hati kita. Lihat bagaimana bencana-bencana yang terjadi di dunia ini, bagaimana Allah perlihatkan kekuatannya ya kepada kita ketika gunung berapi itu meletus, memuntahkan lava, atau awan yang sangat panas. Tidak ada siapapun yang mampu untuk menahan panasnya awan tersebut. Tidak ada yang kuat. Itu baru awan di dunia. Bagaimana dengan awan api neraka, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Lihat ya bagaimana kekuatan Allah ya ketika Allah mengadab kaum Tsamud, kaum Ad, demikian pula kaum-kaum setelahnya. Bagaimana Allah
menjadikan lautan itu tumpah ke daratan, bagaimana Allah mengguncang bumi dengan seguncang-guncangnya, bagaimana Allah mengirimkan angin yang menghancurkan segala sesuatu. Bagi Allah itu semua mudah. Maka saudaraku sekalian, ikhwata Islam, ya penting untuk kita merenung tentang itu supaya rasa takut itu muncul di hati kita. Ya. Kemudian kita juga berusaha untuk menimbulkan rasa berharap kepada Allah, di mana rasa berharap ini tidak membuat kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa takut yang berlebih terkadang menimbulkan keputusasaan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa berharap yang berlebih seringkali menimbulkan kita meremehkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan beribadah kepada Allah dengan hanya berharap saja. Dan jangan beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja. Akan tetapi kumpulkanlah dua perkara ini. Kita mengharapkan rahmat Allah yang luas. Kenali Allah, bagaimana kasih sayang Allah, bagaimana pemaafnya Allah, bagaimana rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku mendahului kemurkaanku, kata Rasulullah SAW. Ya, Allah Ta'ala demikian mengabarkan dalam hadis qudsinya. Ya, bahwasanya rahmatnya mendahului kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menumbuhkan rasa berharap kepada Allah. Maka inilah saudaraku sekalian, tata cara ibadah yang benar kepada Allah. Itu dengan cara mengumpulkan rasa takut dengan rasa berharap, menyeimbangkan rasa takut dengan rasa berharap, sehingga pada waktu itu kita berjalan di atas bumi ini senantiasa di atas ketaatan dan takut berbuat kemaksiatan. Ya. Kemudian beliau membawakan hadis tentang bahwa nikmat-nikmat yang kita rasakan di dunia ini pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin aw lailatin fa idza huwa bi Abi Bakrin wa Umar. Suatu hari Rasulullah SAW keluar. Ternyata di luar sana ada Abu Bakar dan Umar. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah. Apa yang membuat kalian keluar ya di saat-saat seperti ini? Qala al-ju', ya Rasulullah. Keduanya berkata, lapar ya Rasulullah. Qal, wa ana walladhi nafsi biyadi, la akhrajani alladhi akhrajakuma qumu. Dan aku juga demi zat yang diriku berada di tangannya, mengeluarkan aku dari rumahku seperti yang mengeluarkan kalian dari rumah kalian tuh. Ayo kita pergi. Subhanallah, di hari itu Abu Bakar, Umar, Rasulullah kelaparan. Subhanallah. Padahal mereka hamba-hamba Allah yang saleh, manusia-manusia terbaik di muka bumi. Ternyata kelaparan, saudaraku. Yang tidak seperti kita yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kenikmatan setiap harinya. Ternyata Rasulullah SAW, padahal beliau hamba Allah yang paling mulia, kelaparan. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah pernah 3 hari berturut-turut tidak mendapatkan makanan apa-apa, sampai beliau mengikat batu di perutnya saking laparnya. Subhanallah. Lalu Rasulullah SAW pun mengajak Abu Bakar dan Umar untuk pergi ke rumah seorang Ansar. Faqamu ma'ahu fa'ata rajulan minal Ansar fa idza huwa laysa fi baitih. Ternyata orang Ansar itu tidak ada di rumahnya. Falamma ra'atul mar'ah qalat marhaban wa ahlan. Ketika istrinya melihat, maka istrinya berkata, selamat datang. Ya, gembira sekali. Kenapa? Karena yang datang ini tamu yang luar biasa.
Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Adakah tamu yang lebih baik dari mereka? Tidak ada. Wa qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina fulan?" Maka Rasulullah SAW bersabda kepada istrinya, "Di mana si fulan?" Qalat, "Dhahaba yasta'dzibu lana minal ma'." Dia pergi, hai Rasulullah, ya, untuk mencari air bersih untuk kami, untuk mengambilkan air untuk kami. Idza al-Ansari, tiba-tiba lelaki Ansar itu pun datang. Fanadhara ila Rasulullah SAW wa sahibai. Ternyata ia melihat Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar ada di rumahnya. Ya. Summa qala alhamdulillah. Ma ahadun al-yawm akram adiyafan minni. Maka orang Ansar ini berkata, alhamdulillah, tidak ada yang paling mulia tamu di hari ini dari aku. Subhanallah, tamuku yang paling mulia di hari ini. Qala fantalaq. Ya. Oh, lihatlah orang Ansar ini gembira sekali kedatangan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Orang Ansar ini berucap alhamdulillah. Makanya kalau kita kedatangan tamu orang-orang soleh, kita bersyukur alhamdulillah. Kenapa? Karena itu keberkahan, saudaraku. Iya. Kita akan mendapatkan banyak manfaat dari mereka. Fantalaq. Lalu orang Ansar ini pun pergilah. Faja'ahum bi'idqin. Lalu orang Ansar ini datanglah membawa setangkai kurma. Fi busrun wa tamrun wa ratbun. Ya. Di mana tangkai-tangkai kurma ini terdapat kurma-kurma yang masih basah, masih muda. Ya. Faqala kulu min hadhi. Lalu orang Ansar ini berkata, silakan makan dari ini. Wa akhadhal mudyah, kemudian ia mengambil golok, ya, untuk menyembelih kambingnya yang akan dihidangkan untuk Rasulullah dan dua sahabatnya tersebut. Faqala lahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, iyakul halub, jangan menyembelih yang masih yang kambing yang masih ada susunya. Fadhabah lahum fa'akalu minasyah. Maka kemudian orang Ansar itu pun menyembelihkan salah satu kambingnya dan memasaknya dan menghidangkannya kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Maka Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar pun kemudian makanlah darinya. Ya. Falamma ansyabi'u, ketika mereka telah kenyang, warwau, dan mereka pun sudah puas, ya, dengan minum. Ya. Qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang diriku di tangannya, la tus'alunna an hadan na'im, benar-benar kalian akan ditanya tentang kenikmatan ini. Akhrajakum min buyutikumul alju, lapar telah mengeluarkan kalian dari rumah kalian. Sumalam tarji'u hatta asabakum hadan na'im, kemudian kalian tidak pulang sampai mendapatkan kenikmatan ini. Ya, maka mendengar itu Abu Bakar dan Umar pun menangis. Subhanallah, saudaraku sekalian. Lihatlah ya akhi, bagaimana kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah SAW dan para sahabatnya Abu Bakar dan Umar, manusia-manusia yang terbaik. Tapi mereka ditimpa lapar. Maka dari itulah saudaraku sekalian, kita jangan menganggap bahwasanya kasih sayang Allah kepada kita itu harus berupa kenikmatan demi kenikmatan. Tidak. Manusia-manusia terbaik saja, para nabi, diberikan oleh Allah ujian dan cobaan dengan kelaparan, dengan kesakitan, dengan kesusahan. Bahkan para nabi lebih berat lagi ujian dan cobaannya. Makanya Allah mengatakan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa dan anak-anak, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar itu.
Akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan juga bagaimana sifat orang Ansar yang sangat dermawan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memuji kaum Ansar itu. Mereka orang-orang yang sangat dermawan sekali. Mereka orang-orang yang jauh dari sifat kikir. Mereka orang yang suka sekali menjamu para tetamu dengan jamuan, apalagi ini tamunya luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memuji kaum Ansar dalam surat Al-Hasyr. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan orang-orang yang tinggal di negeri iman itu Madinah mereka merasa cinta, merasa suka kepada orang-orang yang hijrah yang datang dari kota Mekah. Bahkan mereka lebih mendahulukan dan mementingkan kaum muhajirin daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka sendiri sedang kekurangan, mereka sendiri sedang berkebutuhan. Subhanallah. Itulah sifat Ansar yang hendaknya kita teladani mereka. Ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian lihatlah Ansar itu, ketika melihat yang datang Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, dia merasa gembira sekali dan mengatakan, alhamdulillah, tamuku hari ini tamu yang sangat mulia sekali. Subhanallah. Maka dari itulah ya akhi, saat kita kedatangan orang-orang yang berilmu, para ulama, orang-orang salihin yang bertamu ke rumah kita, wallah itu sebaik-baiknya tamu yang datang ke rumah kita. Ya Allah. Karena sebaik-baik orang yang memakan makanan kita adalah orang-orang yang bertakwa. Sebaik-baiknya teman dalam hidup kita adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Kemudian kaum Ansar ini segeralah menghidangkan. Dia menghidangkan kurma-kurma yang masih basah. Dihidangkan juga kambing dengan dagingnya. Maka Rasulullah, Abu Bakar dan Umar pun kemudian makan sampai mereka kenyang. Masya Allah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Dan tentunya kenyang itu bukan kebiasaan mereka. Kisah ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa kalau kita makan tuh hendaknya selalu kenyang. Tidak. Kenapa? Karena ini hanyalah yang disebut dengan kisah sekali-kali saja. Yang menjadi acuan kita adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dari sabda beliau, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan mala'a adamiyun wi'aan syarran min batni. Tidaklah manusia atau anak Adam memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Bihasbibni Adam nuqaimat yuqimna sulbah. Cukuplah bagi seorang anak Adam beberapa suap saja untuk menegakkan tulang punggungnya. Tapi kalau dia harus makan, kata Rasulullah, fathuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafasihi. Kalau ternyata dia harus makan juga, kata Rasulullah, maka bagi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafas. Nah, ini yang menjadi acuan kita. Karena memang kebiasaan Rasulullah SAW, beliau makan itu tidak sampai kenyang seperti kita. Adapun dalam hadis ini adalah kejadian yang sekali-kali saja. Nah, setelah mereka kenyang, Nabi SAW mengingatkan bahwasanya kenikmatan yang kalian yang sudah rasakan ini akan ditanya nanti pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya akhi, berapa banyak kenikmatan yang kita rasakan. Setiap hari alhamdulillah kita selalu diberikan oleh Allah kenikmatan demi kenikmatan. Makanan, minuman, buah-buahan,
berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Ingat, semua itu akan ditanya oleh Allah. Pakaian kita, sepatu yang kita beli, demikian pula semua yang kita miliki dari kenikmatan-kenikmatan tersebut pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapkan jawabannya, akhi. Di hari ini kita berpikir, setiap yang kita miliki, berpikir ini akan ditanya oleh Allah. Ya, nanti apa jawaban saya di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita membeli misalnya mobil yang sangat mewah. Ditanya oleh Allah, kenapa kamu beli mobil itu? Apa tujuannya? Kalau hanya untuk berbangga-bangga, wallah, ya, itu semua hanya akan membinasakan diri kita. Kita misalnya ya membeli motor yang sangat mewah. Pasti di hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu beli motor semewah itu? Apa tujuanmu? Siapkan jawaban kita. Apa alasan kita? Kalau alasannya hanya untuk bersenang-senang, wallahi itu bukan alasan yang benar. Iya. Kalau alasannya hanya untuk berbangga-bangga, apa lagi ini? Ini hanya akan memasukkan kita ke dalam api neraka. Iya. Maka jadikan semua yang kita miliki, semua yang kita beli, tujuannya adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kebaikan akhirat kita, bukan sebatas kita berbangga ya dengan mewahnya dunia. La wallah, dunia itu sesuatu yang hina. Dunia itu halalnya akan dihisab, haramnya mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala, saudaraku sekalian. Maka ini introspeksi untuk kita semuanya, saudaraku sekalian, ya, agar kita senantiasa berpikir ya tentang apa manfaat yang kita miliki selama ini, apa ya jawaban kita di hadapan Allah tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah kita miliki ini. Ya, jangan sampai kemudian Allah mencabut kenikmatan tersebut karena ternyata kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair pada Ustaz yang sudah berikan materi dari pembahasan kita Mawa'idul Rasul, khauf dan roja yang telah kita simak bersama. Yang mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang telah disampaikan dan juga berusaha untuk menghadirkan khauf dan roja dan mahabbah juga ketika kita beramal. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau mendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat di 0819896543 atau Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon di 0218236543. Dan tentunya kami harapkan untuk lebih memperdalam pembahasan kita, kiranya untuk pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini pula. Baik, kesempatan pertama kami akan bacakan Ustaz pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bolehkah kita selalu mengingat amal yang kita sembunyikan di hadapan orang lain karena kita senang tidak ada yang mengetahuinya selain dirinya dengan Allah? Menyembunyikan amal itu penting karena untuk menjaga keikhlasan kita, dan itu merupakan kebiasaan salafun saleh. Ya, salafus saleh tidak pernah sama sekali menyebutkan amalan-amalan saleh yang pernah ia lakukan. Ia pun juga tidak ingin dipuji dengan amalan-amalan saleh tersebut. Salafus saleh, ya, orang yang paling jauh dari dia. Maka kalau kita ya berusaha untuk menyembunyikan amalan-amalan saleh kita dan tidak perlu kita ceritakan kepada siapa, cukuplah Allah yang tahu. Tidak perlu mereka tahu, enggak perlu. Kita tidak membutuhkan pujian. Kita tidak membutuhkan sama sekali ya kehormatan, apalagi ketenaran. Cukuplah Allah yang kenal, karena itu jauh lebih cukup. Iya. Maka ini perkara yang bagus. Ya, usahakan amalan-amalan soleh kita ya kita sembunyikan. Ya, wallahu a'lam.
Ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami angkat yang kedua di layanan pesan singkat masih. Ya Ustaz, mohon penjelasan hadis mengenai apa maksud dari hadis seburuk-buruk makanan adalah yang hanya dimakan oleh orang-orang kaya saja, Ustaz. Kata Rasulullah, syarrut ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Yang diundang itu orang-orang kaya saja, sementara orang-orang miskin tidak diundang. Ini kata Rasulullah seburuk-buruk makanan. Dan makanan hadis ini sudah sangat jelas sekali maknanya. Di mana Nabi SAW melarang kita ketika kita membuat walimah, entah itu walimah nikah ataupun yang sifatnya ya makan-makan. Ternyata kita tidak pedulikan orang-orang yang miskin. Kita hanya mengundang orang-orang kaya saja. Apalagi di zaman sekarang, ya kebiasaan masyarakat yang sangat buruk sekali. Ya ketika walimah pernikahan tuh niatnya bagaimana supaya balik modal. Sehingga akhirnya yang diundang tuh yang orang-orang yang kira-kira bisa ngasih amplop. Adapun yang kira-kira dia nggak ngasih amplop, tidak akan diundang. Iya. Maka ini kebiasaan yang sangat tidak sesuai dengan syariat. Ya kita membuat walimahan, kemudian memberi makan, itu adalah berharap pahala di sisi Allah dan keberkahan. Walimah pernikahan, ya tiada lain adalah untuk apa? Berharap akan keberkahan pada pernikahan anak kita. Adapun kemudian kita berharap bisa balik modal, ya akhi, ini jelas bertabrakan dengan perbuatan Rasulullah dan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, demikian pula para ulama setelahnya. Dan tidak layak untuk kita lakukan seperti itu. Maka dari itu Nabi SAW menganjurkan, kalau kita bikin walimah, ya, maka undanglah orang-orang miskin, orang-orang susah juga. Ya, Allahu a'lam. Nah, baik. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban demikian, dan selanjutnya masih kami angkat yang ketiga di layanan pesan singkat. Ya Ustaz, kita melaksanakan perintah Allah hanya sebatas melaksanakan ritual kewajiban harian saja. Nah, di situ kita belum paham bagaimana menghadirkan rasa khauf dan roja. Apakah masih tetap berbuahkan pahala jika kita beramal dalam keadaan seperti itu? Tentunya penting sekali kita untuk mengenal Allah. Kenali Allah terlebih dahulu, lebih mendalam lagi. Karena dengan kita mengenali Allah, sifat-sifatnya, hak-haknya, disitulah kita akan muncul rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah dan berharap. Bagaimana kita akan takut kepada Allah, cinta kepada Allah, berharap kepada Allah, sementara kita belum kenal Allah? Sehingga akhirnya ketika kita sholat pun, ya, kita terkadang karena keterpaksaan saja. Maka tentu saudaraku sekalian, ketika kita sholat misalnya, saat terdengar adzan berkumandang, kemudian kita segera pergi ke masjid untuk sholat karena berharap akan keridhaan Allah, berarti rasa berharap sudah ada di hati kita. Kemudian kita sholat berusaha untuk khusyuk karena takut kalau sholat kita tidak diterima, berarti rasa takut ada di hati kita. Dan cinta kita kepada sholat menunjukkan cinta kita kepada Allah. Ya, coba ya, kita ketika kita sholat itu ada tidak di hati kita 3 perkara tadi. Ketika kita sholat, kita berharap mudah-mudahan Allah berikan kepada saya pahalanya, ridhonya. Ketika kita sholat, kita bersungguh-sungguh menjaga kekhusyuannya, rukuknya, tumakninahnya, ya kewajibannya, karena khawatir kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika juga kita merasa suka dan cinta kepada sholat, karena konsekuensi cinta kepada Allah adalah mencintai apa yang Allah cintai. Ya, Allahu a'lam. Nah,
Ya, baik, sekarang atas jawaban Ustaz demikian. Dan selanjutnya kami beralih dan berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di layanan telepon di 0218236543. Ya, silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Abu Lutfi, Konai Utara. Ya, silakan Abu Lutfi. Mau tanya Ustaz. Ya. Kalau terakhir itu sujud dalam sholat itu pakai bahasa Indonesia bisa atau bahasa Arab, Ustaz? Baik, bisa aja ya. Terima kasih banyak, ya. Abu Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Lutfi yang berada di mana tadi? Di utara. Utara, ya. Terjadi ikhtilaf para ulama tentang hukum berdoa dengan selain bahasa Arab. Ya, saat sujud. Dan ingat, jangan dikhususkan sujud terakhir, Pak. Karena Nabi menganjurkannya di setiap sujud. Menjadi 4 pendapat ulama. Sebagian mengatakan nggak boleh. Sebagian mengatakan boleh secara mutlak. Sebagian memberikan perincian. Iya. Jadi bagi orang yang bisa bahasa Arab makruh. Tapi bagi yang tidak bisa bahasa Arab boleh. Sebagian lagi mengatakan bagi orang yang bisa bahasa Arab tidak boleh. Tapi orang yang nggak bisa bahasa Arab boleh. Pendapat yang saya condong kepadanya bahwa bagi mereka yang bisa bahasa Arab, usahakan pakai bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab adalah merupakan syiar Islam. Ya, upayakan. Dan Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan makruhnya orang yang bisa bahasa Arab ya untuk berbicara dengan selain bahasa Arab, yang disebut dengan rapana. Maka dari itu ya upayakan, kalau kita bisa bahasa Arab, berdoalah dengan bahasa Arab. Tapi kalau kita tidak bisa bahasa Arab, ya silahkan ya dia berdoa dengan bahasa Indonesia. Ya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita banyak berdoa saat sujud. Dan tentunya Nabi tahu di antara umatnya ada yang tidak bisa bahasa Arab. Ya. Namun walaupun bagaimana, tentu ya kalau kita mencukupkan diri dengan doa-doa Rasulullah itu jauh lebih baik. Ya, kalau kita berusaha menghafal ya doa-doa Rasulullah, karena doa-doa Rasulullah itu luar biasa. Jami' ya, mencakup segala macam urusan. Kalimat-kalimatnya ya yang Rasulullah lantunkan itu subhanallah ya bersifat global sehingga mencakup semua perkara. Maka kalau kita berdoa dengan doa yang Rasulullah ajarkan ya tentu itu lebih baik ya, seperti kita berdoa Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, Abu Bakar juga ya pernah minta diajarkan kepada Rasulullah SAW tentang apa yang perlu dibaca saat berdoa dalam sholat. Maka Rasulullah SAW mengajarkan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Rasul juga mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal ya doa Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik ya, dan doa-doa yang lainnya Allahu a'lam. Nah, atas jawaban Ustaz demikian untuk Abu Lutfi. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan yang kedua, silakan di layanan telepon. Ya, halo. Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Nia di Fakfak. Mau bertanya nih Pak Ustaz. Di dalam sholat itu kan Pak Ustaz ada berbagai macam doa, di antara sujud, ruku, sama berbagai macam gerakan yang sesuai tuntunan. Pak Ustaz, kalau kita mencampur adukan begitu Pak Ustaz, maksudnya di saat tidal kita pakai doa yang lain, terus di saat rakaat kedua kita pakai doa yang lain, atau kalau kita pakai doa
satu saja sampai rakaat terakhir, itu bisa tidak Pak Ustadz? Maksudnya jangan digabungkan begitu, jangan diselang-selingkan begitu, sama dengan gerakannya juga. Makasih Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini termasuk doa-doa yang memang ya Rasulullah SAW terkadang baca ini dan terkadang baca itu. Jadi kalau kita baca saat ruku misalnya subhana rabbil azim wa bihamdih, dan terkadang juga Rasulullah membaca subhanakallahumma bihamdik, ya. Juga Rasulullah mengatakan subuhun kudusun rabbul malaikat waruh, dan ada doa yang lainnya, ya. Maka kita hanya pilih salah satu saja, karena tidak diriwayatkan bahwa Nabi dalam satu ruku membaca semuanya. Nabi hanya membaca salah satunya saja. Iya. Nah, kalau misalnya di waktu ruku kita ucapkan subhanakallahumma, kemudian di waktu sujud kita membaca subhana rabbiyal a'la, apakah diperbolehkan? Allahu a'lam. Seperti ini boleh saja. Iya. Yang jelas kalau dalam satu sujud kita kumpulkan semua kita baca, itu yang saya belum dapat contohnya dari Rasulullah SAW. Allahu a'lam. Nah. Iya, nah baik. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban saya. Demikian ya untuk Ibu Nia yang berada di Fakfak, dan selanjutnya silahkan yang ketiga kami berikan kesempatan di 0218236543. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Saya dari Buton, Askal. Dari mana? Askal dari Buton. Buton, ya. Pak Askal, silakan. Ini terkait juga sholat Ustaz. Itu kan disunahkan kalau kita sujud atau ruku kan memperlama Ustaz. Apakah boleh kita mengulang-ulang zikir-zikir sujud atau ruku itu sebanyak-banyaknya supaya memperlama ruku sujudnya kita? Apakah boleh Ustaz itu? Iya, baik. Cukup ya. Demikian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita ulang-ulang demikian. Ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dalam sujud kita misalnya. Iya. Terus kita ulang-ulang. Ya, bisa 3 kali, bisa 10 kali, bisa 20 kali, terserah. Namun yang perlu kita perhatikan, Pak, bahwa memperpanjang berdiri itu yang lebih utama. Ya, pendapat jumhur ulama berpendapat bahwasanya memperpanjang berdiri lebih utama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya afdhalus shalah tulul qunut. Ya, salat yang paling utama itu adalah yang panjang berdirinya. Demikian yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Nabi pernah salat malam dalam satu rakaat membaca Al-Baqarah, ya An-Nisa, demikian pula Ali Imran. Iya. Kemudian beliau ruku, dan rukunya mendekati berdirinya. Kemudian beliau i'tidal, kemudian beliau sujud, ya, di mana sujudnya diperpanjang mendekati i'tidalnya. Demikian, ya memang memperpanjang ruku dan sujud itu tidak sepanjang berdiri. Ya, nah ketika kita ruku dan sujud itu kita perpanjang, ya tentu dengan cara mengulang-ulang zikir yang ada pada ruku dan sujud tersebut. Wallahu a'lam. Nah, baik. Ya, syukran jazakallahu atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak Askal yang berada di Buton. Baik, 3 pertanyaan sudah kami berikan kesempatan di layanan telepon, dan selanjutnya ya kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan kami ajukan kembali di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan dari Bapak Heri yang berada di Kampung Timur Merauke. Assalamualaikum, ya Ustadz, adakah amalan-amalan tertentu atau doa-doa tertentu untuk mendapatkan, misalkan di mana seseorang ingin mudah dalam melewati sirat,
Nah, seperti itu. Apakah ada doanya, Ustaz? Sirat, kata Ibnu Qayyim, yang terbentang di atas api neraka, gambaran tentang sirat yang Allah pancangkan di dunia. Kalau kita ingin selamat melewati jembatan sirat yang ada di atas api neraka, kita juga harus selamat dalam meniti sirat ya, yang ada di dunia. Sirat ya, yang ada di dunia itu adalah Islam. Ya. Islam dengan ajaran-ajarannya ya, berupa Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Lihat bagaimana keistiqomahan kita. Bila kita terus istiqomah di atas jalan yang hak ini, jalan Rasulullah dan para sahabatnya, terus istiqomah sampai akhir hayat kita, insya Allah kita termasuk orang yang bisa melewati jembatan sirat sampai ya dengan selamat. Tapi kalau ternyata dalam berpegang kepada sirat yang ada di dunia ini kita lemah, iya, terkadang kita selalu berbuat maksiat, lalu kembali lagi. Demikian pula keadaan kita ketika melewati jembatan sirat tersebut. Lihat Rasulullah SAW mensifati sirat itu bagaimana. Dalam satu riwayat Muslim, Abu Sa'id berkata bahwa sirat itu lebih tajam dari pedang. Kenapa sirat yang terbentang di atas api neraka lebih tajam dari pedang? Sama halnya dengan sirat yang ada di dunia. Sirat yang ada di dunia itu isinya perintah, larangan, ya, ujian, cobaan. Ya, tajam sekali. Kalau kita tidak kuat-kuat memegang sirat ini, ya, barangkali kita akan tersingkir dan jatuh ke dalam api neraka. Maka Rasulullah SAW, ya, dalam hadis yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri itu menyebutkan bahwa yang pertama sirat itu tajam, lebih tajam dari pedang, lebih halus daripada rambut. Ya, kenapa lebih halus daripada rambut? Karena membutuhkan keilmuan untuk bisa melihatnya, ketajaban ilmu. Ya, berarti kita untuk melewati jembatan sirat membutuhkan keilmuan, untuk terus kita menyibukkan diri dengan ilmu untuk melihat mana jalan tersebut. Dan dalam hadis lain yang lain yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mensifati sirat itu madhabatun mazallah. Iya, licin, membuat kaki-kaki tergelincir karena memang berat. Demikian pula sirat yang ada di dunia ini, banyak kaki-kaki yang tergelincir karena memang berat, penuh ujian, cobaan. Diuji dengan perintah, diuji dengan larangan, diuji dengan berbagai macam ujian-ujian. Banyak orang yang tidak kuat dan tahan, tergelincir. Ya, kata Rasulullah, alaiha khatatif wa kalalib. Di atas sirat itu terdapat pencukil kail-kail yang akan mengail orang-orang yang lewat di atasnya, dan pencaplok. Karena memang ketika kita melewati jembatan sirat ini banyak kail. Ya, ada orang yang dikail dengan syahwat, ada orang yang terkena kail syubhat, ada orang yang dicaplok oleh pemikiran sesat, akhirnya ia pun tersesat jalan. Orang-orang yang melewati jembatan sirat di dunia itu, lihatlah, banyak yang berguguran, banyak yang terkena syubhat pemikiran, akhirnya dia pun menyimpang satu persatu. Nah, saudaraku sekalian, jadi kalau kita ingin melewati jembatan sirat dan ingin selamat di atas sirat yang terbentang di atas api neraka, kita harus selamat melewati sirat yang ada di dunia ini. Sirat yang ada di dunia ini memang tajam sekali, banyak sekali ujian, diuji dengan perintah dan larangan, diuji dengan berbagai macam ujian dan cobaan di dunia. Ya, sirat yang ada di dunia ini lebih halus daripada rambut, membutuhkan keilmuan untuk bisa melihatnya.
Maka kita berusaha untuk sibukkan menuntut ilmu untuk bisa melihat sirat tersebut. Makanya Rasulullah saja berdoa, ihdini limaktulifa fihi minal haqqi biidnik. Ya Allah, berikan aku hidayah dalam perkara yang diperselisihkan dari kebenaran itu dengan izinmu. Ternyata ketika kita hendak melewati jembatan sirat yang ada di dunia ini, kita dapati banyak perselisihan, perbedaan. Sementara sirat itu satu yang harus dilalui. Berarti membutuhkan apa? Memerlukan keilmuan yang dalam untuk bisa melihatnya. Ya. Di sana ada pencaplok dan kail-kailnya. Apa itu? Syubhat, syahwat, ya, berbagai macam pemikiran sesat, dunia yang menipu, orang-orang yang memusuhi, dan yang lainnya. Licin, subhanallah, banyak hakikat yang tergelincir. Maka akhi, yang kita pikirkan bagaimana kita istiqomah di dunia ini. Terus istiqomah di atas menuntut ilmu, di atas mengamalkan ilmu. Terus istiqomah walaupun badai menerpa kehidupan kita, walaupun ujian terus menghampiri diri kita, yang kita pikirkan bagaimana kita wafat di atas jalan ini. Sebab kalau kita berhasil wafat di atas jalan tersebut, jalan sirat yang dibentangkan di dunia ini, insya Allah kita selamat ya, di dalam melewati dan melalui jembatan sirat itu. Ini yang kita pikirkan bersama. Bagaimana istiqomah kita ya melewati jembatan sirat di dalam kehidupan akhirat sebagai gambaran sirat yang ada di dunia ini. Semoga kita semua ya termasuk orang-orang yang bisa melewati sirat ya di dunia dan akhirat ini dengan penuh istiqomah ya, dan kekuatan. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini ya. Semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk diri kita, bisa kita amalkan, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan, karena yang benar itu semuanya dari Allah, yang salah itu dari syaitan dan dari diri ya, dari kebodohan diri ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la